You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya, renewing your mind. Salam jumpa pendengar terkasih dimanapun berada, kembali program Q&A atau Question and Answer bersama Pendeta Andi Halim hadir untuk menemani pendengar semuanya. Tentu kita sangat bersyukur bahwa sampai hari ini kita mendapat kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan sekali lagi ya. Dan topik untuk Q&A malam hari ini adalah karunia yang paling utama. Mengapa selalu satu tema untuk dua program ini, obrolan santai dan Q&A? Karena tidak cukup ya kalau kita hanya membahasnya dalam satu kali pertemuan siaran saja. Jadi kita membahasnya adalah dua kali untuk obrolan santai dan Q&A. Kita sapa terlebih dahulu Pendeta Andi Halim yang sudah bersama dengan kita di studio. Salam jumpa Pak Andi. Salam jumpa Adelia. Iya, kita tetap dalam topik ini ya Pak ya, karunia yang paling utama. Melanjutkan pembahasan kita, lebih diperlengkapi lagi untuk mengerti tentang karunia yang paling utama ini ya Pak ya. Kita akan membuka terlebih dahulu dengan berdoa. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh belajar firman Tuhan bersama. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kita orang-orang yang tidak layak, namun Tuhan boleh layakkan kita untuk kita belajar firman Tuhan bersama. Dan Tuhan juga memberi pencerahan kepada kita untuk kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena belas kasihan Tuhan bagi kami, orang-orang yang tidak layak ini. Namun Tuhan terus memberi kami kesempatan untuk bertumbuh dan makin mengenal firman-Mu. Dan kami boleh juga belajar menerapkan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan semua pelajaran ini bukan untuk kami menghakimi orang lain, tetapi supaya kami juga mengerti dan kami boleh bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, dan juga kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami, dan juga kami juga membagikan kepada teman-teman kami yang lain yang belum memahami akan kebenaran firman-Mu. Kami mau serahkan doa kami dan seluruh acara ini dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah kesekian kalinya kita belajar tentang bahasa roh di hari Pentakosta dan bahasa roh di kitab Korintus. Ya, saya sudah sampai pada kesimpulan bahwa bahasa roh yang di Kisah Rasul dan bahasa roh yang di Korintus itu ternyata berbanding terbalik 180 derajat dan berbeda sama sekali ya. Dan banyak orang yang kemudian membuat teori bahwa kalau gitu ada dua macam bahasa roh. Ada bahasa roh yang dimengerti, yang di Kisah Rasul itu dimengerti, dan ada bahasa roh yang tidak dimengerti, itu yang di Korintus. Tetapi ini semua adalah kesimpulan yang salah ya. Jadi kalau saudara meneliti baik-baik firman Tuhan, maka tidak ada dua macam bahasa roh itu. Bahasa roh yang benar-benar bahasa roh itu yang ada di Kisah Rasul. Sedangkan yang di Korintus itu sebetulnya bukan bahasa roh yang benar-benar bahasa roh. Itu adalah penyelewengan atau penyimpangan daripada bahasa roh yang dibawa oleh jemaat Korintus, yang terbawa oleh latar belakang kehidupan mereka waktu mereka masih menjadi penyembah berhala. Dan di dalam kebiasaan mereka menyembah berhala itu mereka melakukan hal-hal ritual yang out of control ya, yang tidak terkendali, sehingga bisa mengeluarkan kata-kata yang kacau dan kata-kata yang tidak teratur. Nah itu yang tertulis di kitab Korintus, dan Rasul Paulus sendiri mengatakan tidak mungkin itu dari Roh Kudus ya, karena kalau orang bilang dari Roh Kudus tapi yang dikeluarkan kata-kata yang tidak teratur, yang tidak jelas, yang kacau ya, yang tidak tertib, dan bahkan kata-kata yang menentang Tuhan Yesus, ya terkutuklah Tuhan Yesus dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat-sangat
nggak benar, ya. Rasul Paulus sudah menegur itu. Jadi saudara, sekali lagi bagi saudara yang mungkin baru bergabung dan baru memahami ini. Jadi surat 1 Korintus terutama ayat 12 dan pasal 12 dan pasal 14 itu bukan surat anjuran untuk orang mau berbahasa roh. Bukan ajakan untuk orang istilahnya berlomba-lomba untuk bisa berbahasa roh. Sama sekali tidak. Saudara, kalau teliti dengan benar, maka itu Rasul Paulus justru, kalau to the point-nya loh ya, Rasul Paulus itu mau melarang orang yang berbahasa roh. Nanti kita lihat lebih lanjut dari pembahasan kita. Jadi di ayat, saya ingatkan ya saudara-saudara ya, pasal 12 ayat 1. Aku ingin supaya kamu mengetahui kebenarannya. Berarti jemaat Korintus tidak tahu kebenarannya. Ayat 2 dan 3, latar belakang jemaat Korintus yang sedang menyembah berhala. Dan terbiasa dalam acara-acara ritual, mereka melakukan ekstasi rohani yang out of control. Dan mengeluarkan kata-kata yang kacau dan tidak terkendali. Ini kebiasaan jemaat Korintus. Itu di pasal 12 ayat 2 dan 3. Lalu ayat selanjutnya di ayat 7. Ini ayat-ayat yang penting yang saudara perlu ingat. Ayat 7 itu adalah karunia bahasa roh itu tidak untuk kepentingan diri sendiri. Tidak ada karunia untuk kepentingan diri sendiri. Ya, tidak ada karunia, bukan hanya bahasa roh aja, tapi semua karunia. Tidak ada yang untuk kepentingan diri sendiri. Semua karunia adalah untuk membangun jemaat. Dan Rasul Paulus juga mengingatkan kembali bahwa semua karunia itu tujuannya supaya jemaat bersatu. Karena karunia ini semua sumbernya dari satu, dari Allah. Dan bagaimana sumber yang dari satu, yaitu dari Allah itu kemudian menimbulkan perpecahan dalam jemaat seperti di Korintus. Karunia-karunianya itu akhirnya menimbulkan perpecahan. Karunia-karunia itu menghasilkan kesombongan, ya, dan bahkan menghina kelompok-kelompok lain yang karunianya tidak sama dengan mereka. Jadi karunia menghasilkan kesombongan, menghasilkan perpecahan, ya, menghasilkan egosentris, kepentingan diri. Ini karunia apa? Ya ini jelas bukan karunia. Ya ini kalau kita mau bahas, sudah kita bahas semuanya dan itu kesimpulannya. Ya. Nah, Paulus kemudian mengingatkan supaya jemaat Korintus ini mencari atau berusaha mencari karunia yang paling utama. Nah, ini juga mau menunjukkan bahwa sebetulnya karunia yang enggak utama itu ya berarti bukan karunia lagi, karena sebetulnya tidak ada karunia yang tidak penting. Dan tidak ada karunia yang satu penting, satu enggak penting. Satu diutamakan, satu dibuang aja. Itu tidak mungkin. Semua karunia itu sama-sama pentingnya karena dari Allah. Mana ada karunia dari Allah yang tidak penting? Itu sudah berkontradiksi. Berarti Rasul Paulus mau menegaskan apa yang dikejar-kejar oleh jemaat Korintus, yaitu bisa berbahasa roh ini sebetulnya bukan karunia itu adalah kenikmatan untuk diri mereka sendiri, dan itu egosentris mereka. Mereka dalam menjalankan bisa berbahasa roh itu mereka berekstasi. Mereka terbawa oleh imajinasi-imajinasi di mana mereka merasa sepertinya ya sampai mengalami suasana alam tidak sadar, ya, yang out of control itu. Nah itu semua tidak benar kan, karena Roh Kudus itu tidak menyebabkan saudara dan saya out of control, tidak terkendali. Nah, jadi saudara kalau sudah memahami kebenaran ini, lalu saudara membaca di pasal 14 ayat yang kedua, yaitu orang yang berbahasa roh
tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Nah, itu aja sudah, itu bukan suatu anjuran ayat ini suatu sindiran. Karena karunia itu kan tujuannya diberi karunia. Untuk karunia itu bagi manusia. Jadi karunia itu dibagikan untuk kepentingan manusia. Tapi di sini malah karunianya itu tidak untuk manusia, tapi untuk berbicara kepada Allah. Ya, dan tidak ada seorang pun yang mengerti. Jadi buat apa jemaat itu waktu itu mendengarkan karunia bahasa roh yang mereka tidak mengerti. Dan bahkan dikatakan rahasia atau misterius. Nah, ini semua sesuatu yang aneh ya di dalam berjemaat seperti ini. Karena tujuan karunia itu diberikan untuk saling membangun. Rasul Paulus bolak-balik kalau saudara teliti dalam ayat-ayat ya dari pasal 12 sampai pasal 14, semua itu tujuannya untuk membangun jemaat. Sedangkan karunia bahasa roh justru tidak membangun jemaat, membangun diri sendiri. Nah, membangun diri sendiri ini bukan karunia. Membangun diri sendiri ini artinya hanya mementingkan diri sendiri. Berarti itu adalah suatu egosentris, kepentingan diri. Ya. Dan akhirnya Rasul Paulus sampai masuk kepada esensi dari jemaat Korintus yang berbahasa roh itu dan dibangga-banggakan. Makin lama makin tidak jelas. Karena Rasul Paulus bilang, yang kamu omongkan itu tidak ada seorang pun yang mengerti. Lalu buat apa gunanya kalau tidak ada seorang pun yang mengerti? Dikatakan bahkan kata-katamu itu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Itu di ayat 9. Ya. Jadi coba kita ulang lagi ya. Membaca bagian ini tapi mulai ayat 9 saja. Kita baca ayat 9 sampai ayat 15 akan dibacakan oleh rekan kita Adelia. 1 Korintus 12 ayat 14 ayat 9 sampai yang ke 15. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi, jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ya, ini sudah jelas sekali saudara ya. Jadi Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat Korintus untuk tidak menggunakan karunia bahasa roh yang mereka unggulkan itu dan mengucapkannya dengan begitu saja tanpa ada maknanya. Makanya Paulus bilang kalau kamu memang masih ngotot mau berbahasa roh yang sama sekali tidak dimengerti itu, kamu harus berdoa untuk kamu bisa menafsirkannya. Ya. Tapi
menafsirkannya itu kan lucu juga. Kenapa bisa ditafsirkan? Wong memang nggak ada seorang pun yang mengerti kalau berpatokan di ayat 2, pasal 14 ayat 2. Orang yang berbahasa roh itu adalah orang-orang yang tidak berkata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah ini aja kan sudah aneh. Paulus sudah bilang memang nggak ada yang ngerti. Bicaranya tidak kepada manusia, tetapi kepada Allah. Lalu omongannya itu tidak ada yang dimengerti dan rahasia atau misterius. Nah anehnya yang tidak dimengerti ini Paulus bilang kamu harus berdoa untuk bisa menafsirkan. Nah, orang tidak ngerti kok disuruh menafsirkan. Iya kan? Nah bagaimana itu? Lalu dikatakan ini berkata-kata kepada Allah dan bukan kepada manusia. Kalau memang kepada Allah dan bukan kepada manusia, kenapa harus ditafsirkan? Dan Rasul Paulus menegaskan lagi, kamu harus mempergunakan karunia itu untuk membangun jemaat. Ya. Kalau tidak membangun, nah ini kan aneh kan? Tadi dikatakan tidak dimengerti. Lalu tidak untuk manusia. Lalu hanya untuk Allah. Lalu disuruh menafsirkan. Lalu digunakan untuk membangun. Lalu untuk Allah kok untuk membangun? Ini kan kata-kata untuk Allah, tidak untuk membangun manusia. Kalau berpatokan di ayat 2 tadi. Jadi ini jelas sesuatu yang sangat kontradiktif. Jadi di ayat 2 itu, sebetulnya itu yang saya tegaskan. Jadi itu sebetulnya kata-kata sindiran. Ini bukan kata-kata anjuran untuk berbahasa roh yang tidak dimengerti. Tapi ini bahasa roh yang sudah menyimpang dari kebenaran. Karena bahasa roh itu mestinya bicara kepada manusia. Seperti di Kisah Rasul, para rasul yang berbahasa roh itu berbicara kepada manusia. Dan bahasa itu dimengerti, ditangkap oleh pendengar, dan dimengerti. Dan bahkan tidak perlu diterjemahkan karena mereka menangkap para rasul itu berbahasa dalam bahasa mereka. Ya, tapi ini tidak dimengerti. Dan ini tidak kepada manusia, tetapi bicara kepada Allah. Nah, tambah bingung kan? Tapi Paulus tetap konsisten. Kalau kamu mengotot seperti itu, kamu harus berdoa untuk bisa menafsirkan. Dan kamu harus lakukan itu untuk membangun jemaat. Perhatikan di ayat yang ke-5. Ya, sebab orang yang bernubuat 5 mulai tengah-tengah itu, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Jadi kalau kamu sudah ngotot dengan bahasa rohmu, kamu harus minta supaya bisa menafsirkan sehingga jemaat dapat dibangun. Karena tidak ada karunia untuk diri sendiri. Semua karunia adalah untuk membangun. Jadi karunia untuk diri sendiri itu tidak benar. Bukan boleh-boleh aja. Enggak benar karena itu untuk diri sendiri. Maka Paulus kan membandingkan ayat ke-3 dan ayat ke-4. Siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, ia menasihati, menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, bukan membangun jemaat. Berarti ini egosentris. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, itu yang di ayat 4. Oke, saya harap semua sudah clear, sudah jelas, dan tidak perlu meragukan lagi
bahwa karunia yang dilakukan oleh jemaat Korintus adalah karunia yang salah. Dan Paulus menjelaskan bahwa itu sebetulnya tidak usah lagi dilakukan. Lebih baik kamu belajar bagaimana bernubuat. Tapi bernubuat ini bukan meramal. Bernubuat ini adalah menyampaikan firman menurut apa yang Alkitab sudah nyatakan secara tertulis. Jadi penubuat ini seperti hamba Tuhan yang berkhotbah dan menjelaskan ayat firman Tuhan sehingga jemaat dapat dibangunkan. Itu maksudnya penubuat. Bukan meramal yang aneh-aneh itu, ya. Itu sama sekali tidak benar, meramal yang aneh-aneh ini. Oke. Jadi saya sekarang lanjutkan. Jadi tadi sudah bicara tentang bahasa roh itu, sekarang Paulus bilang tentang berdoa dengan bahasa roh. Ya, jadi ada berkata-kata dengan bahasa roh, ada juga berdoa dengan bahasa roh. Tapi sebetulnya sama. Karena apa? Kalau berpatokan pada ayat 2, berkata-kata kepada Allah. Berkata-kata kepada Allah itu kan berdoa. Ya. Orang yang berbahasa roh bukan berkata kepada manusia, tetapi berkata-kata kepada Allah. Berarti itu kan berdoa. Jadi sebetulnya sama. Jadi berkata-kata dengan bahasa roh versi Korintus dan yang Paulus tadi katakan berdoa dengan bahasa roh itu sebetulnya sama. Maka Paulus mau mengatakan kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh itu atau berdoa dengan bahasa roh itu cuma rohmu yang berdoa, tapi akal budimu tidak turut berdoa. Ini bukan teori, ini bukan kebenaran, ini sindiran. Akan sangat konyol kalau saudara kemudian menerima ini sebagai suatu teori dan Anda mengatakan kalau orang mau pinter bahasa roh, tidak usah pakai akal budi. Jadi akal budinya ditaruh saja. Dan kamu cuma pakai rohmu saja. Nah, bagaimana saudara bisa berdoa dengan roh saja tanpa akal budi? Aneh kan? Nah, jadi saudara kalau teliti satu persatu, waduh, banyak kekacauan yang terjadi di jemaat Korintus karena mereka waktu berdoa tidak pakai akal budi. Ya, doa tidak pakai akal budi itu yang bagaimana? Ya pasti doa yang kacau balau. Karena akal budi itu tidak diikut sertakan. Bahkan akal budinya diskors. Ya, tahu ya diskors, diberhentikan. Udah berhenti. Atau di out. Akal budinya di out. Bagaimana manusia bisa berdoa tanpa akal budi? Bisa berkata-kata tanpa akal budi? Ya sudah kayak binatang. Karena binatang memang tidak punya akal budi. Oke, ayat 15. Jadi apa yang harus kubuat? Nah ini. Jadi ayat 14 dan 15. Saudara sudah bisa melihat mana yang benar. Bukan berarti lalu ya sudah. Doa yang benar adalah tidak pakai akal budi. Pakai roh aja. Tapi Paulus bilang, apa yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa dengan akal budiku. Artinya, di sini bukan berdoa dengan roh sendiri, berdoa dengan akal budi sendiri, salah. Artinya adalah antara berdoa dengan roh dan berdoa dengan akal budi itu tidak bisa dipisah. Artinya roh dan akal budi itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah itulah yang seharusnya menjadi pelajaran untuk Anda dan saya di dalam hal ini. Bukan Anda lalu meniru jemaat Korintus yang cuma mau rohnya aja, akal budinya dibuang. Tidak. Itu salah. Jadi saudara tidak pernah diajar untuk berdoa tanpa akal budi. Ya, akal budi itu anugerah Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana akal budi yang anugerah Tuhan itu dibuang?
dan diskors dan tidak dipakai. Itu konyol banget. Oke, saudara sadar kan kalau akal budi itu anugerah Tuhan. Memang akal budi manusia itu memang sudah terdistorsi oleh dosa juga. Dan bisa akal budi manusia itu melakukan mikir-mikir yang tidak benar karena sudah terdistorsi oleh dosa. Tetapi yang dimaksud di sini kan akal budi yang sudah diperbaharui. Akal budi yang dianugerahkan Tuhan bagi orang percaya. Ya. Makanya di Roma 12 ayat 2 itu budi, pembaruan budi itu sangat penting. Itu semboyan radio RMC. Ya, renewing your mind. Mind. Akal budi. Renewing yang terus-menerus diperbaharui. Ya, jadi akal budi jangan diskors. Oke? Jadi Rasul Paulus di sini menyatakan, aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa dengan akal budiku. Ini ayat 15. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Artinya roh dan akal budi tidak mungkin dipisah. Ya. Jadi bagaimana berdoa dengan roh dan akal budi? Ya sekarang ini saya percaya, saya berbicara kepada Anda. Saya berbicara ini dengan roh dan akal budi saya. Ya, kenapa saya berani bilang saya sedang bicara dengan roh dan akal budi? Ya, karena saya sedang berbicara tentang hal-hal rohani yang melampaui kemampuan manusia secara normal. Saya sedang bicara mengenai rahasia-rahasia firman yang saya bukakan di hadapan Anda tentunya karena anugerah dan kasih karunia Allah. Roh Kudus yang membuka pikiran dan hati kita. Jadi ada roh pasti yang memimpin dan memimpin saya, memimpin akal budi saya yang terus-menerus diperbarui untuk saya bisa men-sharekan kepada Anda kebenaran-kebenaran ini. Jadi ini bukan kebetulan, saudara ya. Ini bukan spontanitas tiba-tiba saya tidak pakai mikir, tahu-tahu muncul aja kata-kata seperti ini. Ini tentunya akal budi yang Tuhan pimpin untuk kita bisa mengerti dengan benar. Oke. Jadi kalau saya hanya mementingkan roh-roh itu yang tidak jelas itu. Yang dimaksud roh-roh itu ya yang tidak jelas ini. Ngomong yang tidak jelas, nyanyi yang tidak jelas, pengucapan syukur yang tidak jelas. Semuanya tidak ada gunanya karena tidak ada orang yang mengerti. Itu yang Rasul Paulus bilang. Bagaimana orang bisa mengucap syukur dengan apa yang kamu katakan kalau semua orang tidak mengerti apa yang kamu ungkapkan. Oke, sekarang mari kita baca kembali ayat 17 sampai ayat 20. Rekan kita Adelia membacakan bagi kita. Ya, kita akan membaca 1 Korintus 14 ayat 17 sampai 20. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Nah, makin jelas lagi kan. Meskipun ayat ke-18 ini seringkali menggoyahkan banyak orang dengan mengatakan, wah Pak, kalau lihat ayat 18, ini Rasul Paulus kan bilang ini, aku mengucap syukur
kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Berarti Rasul Paulus ini hebat bahasa rohnya, melebihi jemaat Korintus. Ya, saya percaya Rasul Paulus ini di dalam berbahasa roh dia dikatakan melebihi jemaat Korintus. Tapi melebihi itu melebihi apa? Bukan melebihi ngawurnya, bukan melebihi kacaunya, bukan melebihi egoisnya, bukan melebihi ketidaktahuannya tentang bahasa roh yang benar. Tidak, yang dimaksud melebihi itu adalah melebihi dalam kebenarannya. Dalam kebenarannya, bukan ayo hebat-hebatan bahasa roh yuk. Lu bisa, gua juga bisa. Bukan begitu saudara, tapi Paulus jawabnya apa? Sebetulnya yang menjadi poinnya itu ayat 19, bukan ayat 18. Jadi saya ulang lagi ya, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ada kata penghubung apa? Tetapi. Nah, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajarkan orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ini bahasa negosiasi dan bahasa sindiran saudara-saudara bagi jemaat Korintus yang tergila-gila dengan bahasa roh. Bahwa Paulus bilang, aku ini tidak kalah hebat loh sama kamu berbahasa rohnya. Aku ini lebih dari kamu. Tapi meskipun aku ini lebih, aku tidak menggunakan bahasa roh itu di dalam pertemuan jemaat. Nah, kata-kata ini kalau tidak ditangkap yang benar, akhirnya orang bisa menyimpulkan, ya kalau gitu bahasa rohnya di kamar aja, Pak. Jangan di dalam jemaat. Di kamar sendirian aja. Di kamar sendirian tuh juga mau apa tujuannya berbahasa roh di kamar sendirian? Karena sekali lagi karunia itu adalah untuk membangun jemaat. Oke? Saya harap semua kesimpulan-kesimpulan Anda yang secara subjektif itu dibuang aja dan Anda melihat kesimpulan ini secara objektif yang sesuai dengan kembali lagi kepada Alkitab. Bukan menurut logika atau kesimpulan manusia. Semua yang saya paparkan di sini adalah saya benar-benar menghayati apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saya sepertinya mau menghadirkan Rasul Paulus di tempat ini dan berbicara dan sharing kepada Anda semua tentang bagaimana pergumulan Rasul Paulus menghadapi jemaat Korintus. Ya tentunya saya tidak bisa mengundang Rasul Paulus datang ke sini ya untuk berbicara, tetapi kita menangkap spiritnya, kita menangkap moodnya Rasul Paulus waktu sedang menulis kitab Korintus ini. Kalau kita bisa nangkep maksud Rasul Paulus, sudah ya boleh dikatakan 80-90% saya sudah menangkap isi 1 Korintus pasal 12-14 ini. Oke? Ya, oke. Jadi kembali lagi. Paulus bilang apa tadi di ayat 17? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tapi orang lain tidak dibangun olehnya. Kelihatannya baik karena memuaskan diri, baik karena menikmati karunia ekstasi rohani itu. Nah, Rasul Paulus mau bilang, tapi jemaat tidak dibangun. Karena apa? Karena itu karunia salah kaprah. Ya, yang namanya karunia itu pasti jemaat dibangun. Yang namanya karunia. Kalau sampai jemaat tidak dibangun, tidak beres. Ya, tidak benar. Ini yang ngomong bukan saya loh. Saudara silakan baca ini 1 Korintus 14 ini berulang-ulang. Sampai saudara paham. Oke, saya lanjut. Supaya cepat ini ya. Jadi Rasul Paulus bilang, aku lebih suka pakai 5 kata yang dapat dimengerti dan untuk mengajar jemaat, mengajar orang lain. Jadi
Yang dimaksud bernubuat itu ya mengajar itu, saudara tadi itu. Ya, mengajar, menjelaskan, berkata-kata dalam bahasa yang jelas dan untuk membangun orang lain. Daripada beribu-ribu kata pakai bahasa roh. Jadi kesimpulannya apa? Ya sudah, itu bahasa rohnya berhentikan aja. Ini to the point-nya. Paulus tapi tidak bilang gitu. Tapi kalau kita menangkap, ya udah ngerti. Ya, oke. Lalu ayat 20 itu lebih menggelikan ayat 20 ini. Ya, karena apa? Paulus setelah ngomong-ngomong tentang bahasa roh yang istilahnya tidak dimengerti sama sekali dan tidak membangun jemaat itu, kalau kamu mau ngotot, ya ini ayat 20 ini juga warning lagi. Ayat 20 Paulus bilang apa? Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Itu. Jemaat Korintus berarti apa? Ya, anak-anak dalam pemikirannya. Cuma mau apa? Berkarunia cuma mau apa? Cuma mau bersenang-senang. Cuma mau menikmati. Dan cuma mau bersombong-sombongan. Dan menghina kelompok-kelompok lain sehingga terjadi perpecahan. Golongan Apolos, golongan Petrus, Kefas, golongan Yesus, golongan Paulus. Itu terpecah belah. Yaitu anak-anak. Rasul Paulus jelas menegaskan, kamu ini jangan seperti anak-anak lah. Pikiranmu itu pikiran yang tidak dewasa sama sekali. Karena itu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiran. Ya, oke. Ya, ini suatu hal yang bagi saya hikmat luar biasa yang Tuhan mau nyatakan kepada saudara dan saya. Saya bersyukur saya juga boleh belajar kebenaran-kebenaran ini dan saya makin belajar ini. Makin jelas apa yang saya sharingkan kepada Anda. Bukan rekayasa. Dan ini justru adalah fakta dan kenyataan. Kita akan langsung membahas kepada pertanyaan mungkin ya Pak ya. Yeah. Dari Pak Surya, bagaimana penjelasan dari Roma 8 ayat 26 sampai 27? Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saya tidak bertanya tentang bahasa rohnya, tapi berdoa dalam roh. Begitu Pak pertanyaannya. Oke. Roma 8 ayat 26 sampai ayat 28. Di sini dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini seringkali ditafsirkan ini berdoa dalam roh. Ini juga salah, saudara-saudara, menafsirkan Roma 8 ayat 26 ini dengan ini adalah berdoa dalam roh. Ini tidak ada hubungannya dengan berdoa dalam roh. Ini adalah orang-orang yang menderita. Saking menderitanya, dan begitu berat penderitaan mereka karena ini mereka sedang mengalami banyak siksaan dan problema-problema di mana kekristenan dikejar-kejar dan ditangkap dan bahkan dibunuh, dibakar hidup-hidup, diadu dengan binatang buas. Penderitaan yang amat sangat besar ini membuat orang itu karena saking menderitanya dan mungkin saking juga takutnya, mereka tidak lagi bisa berkata-kata dalam berdoa. Ya, jadi ini tidak ada hubungannya dengan berdoa dalam roh.
ini adalah mereka tidak sanggup berkata-kata lagi. Ya, orang kalau terlalu sedih, kadang-kadang sudah tidak bisa ngomong lagi karena sedihnya sudah sampai mentok. Ya, jadi sudah nggak bisa ngomong lagi. Dan di waktu, dikatakan di sini, waktu kita sudah tidak bisa ngomong lagi, dikatakan roh, yang dimaksud roh di sini bukan roh kita. Yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Ini bukan berdoa, kalau berdoa dalam roh itu kita berdoa. Tapi di sini kita sudah tidak bisa ngomong lagi dalam doa, roh yang berdoa. Ya, dikatakan roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita. Ini bukan roh kita, Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah. Oke, saya harap ini jelas ya Pak Surya. Jadi ini tidak berkaitan sama sekali dengan berdoa dalam roh. Jadi kalau berdoa dalam roh yang dimaksud di Korintus itu berdoa yang pakai kata-kata yang tidak terkontrol itu atau tidak jelas sama sekali, tidak ada artinya sama sekali, itu berdoa yang tanpa akal budi. Ya, dengan roh itu di situ bukan Roh Kudus, tapi itu rohnya itu spirit, ada suatu spirit yang mendorong kita berdoa yang istilahnya dengan kata-kata yang tidak jelas dan kata-kata yang tidak dimengerti siapapun, dan itu seperti ekstasi rohani, ekstasi ya, ekstasi rohani ya, orang yang ngomong dengan out of control, tidak jelas. Nah, itu maksudnya. Oke. Oke, itu tadi buat Pak Surya ya. Semoga sudah cukup terjawabkan. Kata Pak Surya jawabannya ciami. Jadi sekali lagi jangan ini dikaitkan dengan bahasa roh. Ini tidak ada hubungannya. Roma 8 ayat 26 ini tidak ada kaitannya dengan bahasa roh sama sekali. Tidak ada ya. Kalau ini dihubung-hubungkan dengan bahasa roh, wah itu tafsirannya sudah benar-benar enggak benar ya. Oke. Baik, Adel bacakan pertanyaan dari Bapak Deus. Selamat malam Pak Andi. Bagaimana saya awam eksegesis membaca serta memahami maksud dan tujuan pada Paulus dalam suratnya di 2 Korintus 3 ayat 8, 9, dan 17. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pertanyaan. Pertama, apakah ayat-ayat ini masih related dengan surat teguran Paulus di 1 Korintus sebelumnya? Kedua, apakah Paulus sedang berkata pada jemaat Korintus bahwa karunia roh yang sesungguhnya adalah membawa kemuliaan dan memimpin jemaat menuju pada pembenaran atau kebenaran? Maaf bila saya langsung jump ke 2 Korintus. Karena untuk 1 Korintus 14 ini Pak Andi salah satu yang sangat konsisten terhadap ajaran, dan saya termasuk salah satu yang diberkati oleh pelayanan beliau. Salam kasih dari Deo di Balikpapan. Jadi ini konteksnya Rasul Paulus ini mau mengingatkan jemaat Korintus bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan oleh rekan-rekan yang lain ini bukan pelayanan yang dilakukan atas kekuatan manusia. Ya, bukan dilakukan atas hikmat manusia dan kepandaian manusia, itu sama sekali tidak. Jadi di sini ini menunjukkan bahwa pelayanan ini adalah pelayanan yang istilahnya didukung atau bersumber dari Roh Kudus itu sendiri. Bersumber dari Roh Kudus. Jadi pelayanan yang bersumber dari Roh Kudus ini jelas adalah pelayanan yang memimpin
ya, memimpin kita kepada kemuliaan, ya, memimpin kepada pembenaran, ya, karena ini karya Roh Kudus. Jadi pelayanan ini pelayanan pengkabaran Injil dari rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang melayani di Jemaat Korintus dan juga di jemaat-jemaat yang lain, ini adalah pelayanan-pelayanan yang bukan karena kekuatan manusia, tapi kuasa Roh Kudus yang menyertai, yaitu membawa kepada kemuliaan bagi Allah, yaitu jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jiwa-jiwa yang dibukakan rahasia Allah, sehingga dengan akal budi yang diperbarui mereka makin mengerti kebenaran demi kebenaran, ya, dan mereka memperoleh anugerah keselamatan dan mereka diproses dalam proses sanctification, proses pengudusan. Apakah ini ada kaitannya dengan pembahasan tentang bahasa roh di 1 Korintus pasal 14 itu? Menurut saya kok agak jauh, ya. Agak jauh karena konteksnya ini sedang bicara soal pelayanan yang banyak orang yang meragukan pelayanan Paulus ini dianggap sebagai pelayanan yang ya, Paulus itu kan dituduh rasul palsu. Ya, rasul palsu. Itu di Korintus itu muncul itu tuduhan-tuduhan rasul Paulus ini adalah sebagai rasul palsu, sehingga rasul Paulus menegaskan ini adalah pelayanan yang dari roh, bukan pelayanan manusia. Oke, itu tadi jawaban untuk Bapak Diot. Oke, ini sudah ada lagi yang bergabung, tapi mungkin belum ada namanya nih dari siapa ya. Adel bacakan saja. Mereka yang memakai bahasa roh menekankan bahwa mereka berbicara kepada Allah secara misteri karena hanya roh mereka yang dapat mengerti. Tafsiran ayat yang menyatakan bahwa misteri tersebut menyebabkan mereka menerima bahasa roh tersebut karena mereka menyatakan bahasa roh adalah bahasa untuk diri sendiri, bukan untuk jemaat. Pernyataannya adanya bahasa misteri ini menyebabkan mereka jadi tersesat. Bagi mereka, bahasa roh bukan untuk jemaat, tapi untuk kepentingan pribadi lepas pribadi, sehingga keabsahan bahasa misteri ini berlaku atas mereka. Demikian data yang saya dapat dari kelompok mereka, gitu mungkin maksudnya ya. Gimana? Ini mungkin tanggapan sih, Mbak, lebih kepada tanggapan. Ya itu, baca kitab 1 Korintus itu nggak lihat konteksnya, nggak lihat latar belakangnya, nggak lihat keadaan jemaat Korintus yang sedang amburadul, terpecah belah, duniawi, masih kanak-kanak, masih nggak bisa makanan keras, masih perlu susu, ya, lalu sedang terpecah belah. Itu mereka nggak lihat semua. Pokoknya wah, ayat ini memang begini, ayat ini memang ajarannya seperti ini, mari kita ikuti ayat ini. Padahal ini ayat sindiran, padahal ini ayat teguran. Itu yang saya bilang beberapa kali yang lalu itu, saya bilang, saudara kalau menerima bahasa sindiran dan teguran lalu dianggap itu bahasa anjuran, ya kacau semua. Kalau anjuran kan harus dilakukan, kalau sindiran tambah dilakukan, ya itu namanya dablek, ya. Oke, itu sedikit komentari saya. Jadi makanya baca Alkitab itu tidak bisa tidak mau tahu latar belakang. Lalu cuma pokoknya apa kata Alkitab itu saya amini. Ya toh, ya itu yang saya pernah bilang, kalau kamu baca ayat Alkitab, kalau matamu berdosa, cungkilah matamu itu. Ya, siapa yang matanya tidak pernah berdosa? Ayo. Kalau begitu, semua orang Kristen harus mencungkil matanya. Ya buta semualah kita, karena kita juga pernah berdosa. Kalau tanganmu berdosa, potong tanganmu.
Ayo, siapa yang tangannya benar-benar suci, bersih, tidak ada noda sama sekali tangannya. Ya, kalau kita tangannya berdosa, potong. Ya, berarti orang Kristen ini buntung semua tangannya. Ya, kalau mau baca ayat begitu saja tanpa mengerti ini maksudnya apa. Jadi saya lanjutkan saudara-saudara ya, ini makin lama makin seru. Ya, sekarang kita baca ayat berikutnya. Yaitu di ayat 21 dan 22. Oke, silakan Adelia bacakan. 1 Korintus 14 ayat 21 dan 22. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Nah, ini lebih seru lagi ya, terutama di ayat yang baru tadi dibaca oleh rekan kita Adelia, ini ayat 22 itu, karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang bahasa roh itu orang yang bagaimana? Dikatakan tanda untuk yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Nah, ini kalau suruh mengartikan ini pasti bingung. Ya kan, orang-orang yang membanggakan bahasa roh ini disebut tanda untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan bernubuat tanda untuk orang beriman. Loh, jadi mau pakai yang mana? Yang pakai yang untuk tidak beriman atau pakai yang beriman? Saudara ini yang ngaku-ngaku ya saya dapat karunia berbahasa roh yang tidak dimengerti oleh siapapun. Paulus bilang itu tanda untuk orang yang tidak beriman. Ini yang ngomong Rasul Paulus loh, bukan saya. Makanya tadi saya bilang saya itu sepertinya ingin menghadirkan Rasul Paulus di sini dan berbicara. Ya, meskipun tidak bisa, tetapi kalau kita menangkap moodnya yang Rasul Paulus sedang tulis, itu kita bisa nangkap semuanya. Ya. Nah, apa ini maksudnya? Nah, sekarang saya jelaskan. Ayat 21. Kenapa Paulus menulis di ayat 21 ini? Ya. Dalam hukum Taurat ada tertulis. Ini memang Rasul Paulus sedang mengutip Perjanjian Lama oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut. Ini dari kutipan dari kitab Yesaya ya. Saya ulangi. Jadi dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Ini adalah merupakan nubuatan dan juga merupakan hukuman bagi bangsa yang tegar tengkuk keras kepala, yang sombong dan merasa sebagai bangsa pilihan melebihi semua bangsa-bangsa lain yang dianggap mungkin bangsa-bangsa ini kebiasaan mereka, bangsa anjing yang pokoknya bukan Yahudi itu dianggap anjing. Ya. Waduh, luar biasa sekali. Ini memang orang Yahudi itu merasa superiornya luar biasa pada zaman-zaman itu. Di dalam kesombongan dan di dalam bahkan keberanian mereka memberontak kepada Allah, Allah memberikan hukuman yang keras. Itu yang seperti saya pernah nyatakan di Kisah Rasul. Ya, sehingga dalam kesombongan dan merasa Yahudi ini yang paling top, ya, dengan juga
Mereka bangga dengan bahasa Yahudi mereka itu, bahasa Ibrani mereka itu. Tuhan sekarang mau menunjukkan kepada mereka bahwa mereka sudah bukan lagi yang paling hebat. Mereka bukan yang paling utama. Dengan mereka akhirnya dijajah. Mereka dikalahkan oleh bangsa lain. Mereka berperang tapi kalah dengan bangsa-bangsa kafir. Bahkan mereka dijajah, bahkan mereka dibuang menjadi tawanan. Ya, sampai benar-benar istilahnya bangsa ini dipermalukan secara luar biasa. Dan Tuhan bernubuat, saya akan berbicara kepada bangsa ini memakai bahasa orang asing. Ya, pakai mulut orang asing. Mulut orang asing itu maksudnya ya pakai bahasa-bahasa asing. Dan itu digenapi kapan, saudara? Itu digenapi hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari di mana para rasul bisa berbahasa-bahasa asing. Tapi bahasa asingnya itu bahasa bangsa kafir. Yang mereka sedang memberitakan kebenaran firman itu pakai bahasanya bangsa kafir. Nah, ini Tuhan mau menunjukkan bahwa sudah saatnya ya, anugerah itu tidak hanya untuk bangsa ini, tapi anugerah itu adalah untuk bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan bisa pakai bangsa lain untuk firman itu diberitakan. Nah, ini saudara. Inilah kata-kata ini yang dimengerti. Jadi sebetulnya ayat 21 ini itu Paulus sedang menunjuk kepada peristiwa penggenapan dari hari Pentakosta. Bahwa Allah menggunakan bahasa orang asing untuk memberitakan firman-Nya. Dan bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, dan banyak orang yang tetap nggak percaya meskipun juga banyak yang percaya. Ya, jadi ini penegasan, dan ini sebetulnya mempermalukan bangsa yang sok hebat ini, yang sok luar biasa ini, sok nomor satu ini, menjadi bangsa yang tidak lagi nomor satu. Karena Tuhan sudah pakai bahasa lain, bangsa lain. Oke, jadi saya harap jelas. Inilah sebetulnya latar belakang bahasa roh itu. Latar belakang munculnya bahasa roh itu ya ini, yaitu Tuhan itu sudah memang merencanakan akan memakai bahasa orang asing untuk memberitakan firman. Dan itu diberitakan kepada orang Yahudi. Memakai bahasa asing itu. Dan itu terjadi pada hari Pentakosta. Dan itulah yang disebut dengan tanda untuk orang yang tidak beriman. Ya. Jadi Tuhan pakai bahasa asing ini untuk tanda orang yang tidak beriman. Bukan untuk orang yang beriman. Untuk yang tidak beriman, yaitu untuk bangsa Yahudi ini loh yang tidak beriman itu dikasih tanda bahasa asing. Untuk orang Yahudi yang tidak beriman itu. Ini sebagai suatu kesaksian bahwa Allah sekarang menggunakan bahasa orang asing untuk memberitakan kebenaran. Dan itu dijadikan tanda untuk orang tidak beriman, dan tanda ini terus dipakai untuk penginjilan sampai ke Samaria. Itu tanda itu juga terjadi ya, seperti yang kita sudah pernah uraikan di Kisah Rasul, bahasa roh di Kisah Rasul, bahwa terjadinya fenomena di Samaria itu saya sudah tafsirkan, itu terjadi bahasa roh di Samaria. Dan terjadi juga di Cornelius memakai bahasa asing ya sebagai tanda pertobatan, tanda bahwa karunia penginjilan itu, Injil itu sudah diberitakan kepada bangsa lain. Dan anugerah Allah sudah sampai kepada keluarga Cornelius, maka mereka diberi tanda bisa berbahasa roh.
Jadi bahasa roh itu waktu itu dipakai sebagai tanda bahwa Injil sudah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, yang masih nggak jelas ini, silakan lihat di Instagram karena videonya lengkap. Dari awal ini sudah sesi ke-20 lebih, karena satu hari 2 sesi ya. Jadi kira-kira sudah hari ke-11 ini atau hari ke-12. Ya, kita membahas ini. Oke. Jadi dengan demikian, yang dimaksud dengan tanda untuk orang tidak beriman itu, pertama, tanda hari Pentakosta. Allah bicara dengan bangsa Yahudi pakai bahasa asing. Yang kedua adalah tanda yang dipakai untuk Injil, membuktikan bahwa Injil sudah sampai kepada bangsa kafir. Baik itu di Samaria, baik itu di Cornelius, maupun juga sebagian orang yang di Efesus. Ya, saya harap ini Anda clear. Dan memang bahasa roh itu hanya tanda. Ya, tanda untuk orang yang tidak beriman. Jadi saudara kalau mau pakai itu untuk menunjukkan bahwa saudara orang beriman, itu salah kaprah. Oke. Oke, kelihatannya ini tapi masih belum ada tambahan lagi. Jadi ini mungkin kesempatan buat Pak Andi untuk memberikan penekanan poin-poin yang penting yang harus digarisbawahi. Mungkin sedikit merangkum dari mulai yang paling awal mungkin dikaitkan ya, dikasih benang merah yang membuat kita semuanya jadi ingat bagaimana kaitannya semua ini sebelum kita menutup dalam Q&A untuk kali ini. Jadi benang merahnya itu dari hari Pentakosta sampai Korintus. Di pasal 14 ayat 21 dan 22. Itu benang merahnya, saudara. Jadi ayat 21 dan 22 itu benang merahnya adalah dari sejak Pentakosta. Terus jemaat Korintus mau memakai karunia itu di dalam berjemaat. Rasul Paulus bilang keliru. Bahasa roh itu tidak untuk berjemaat. Bahasa roh itu dipakai Tuhan untuk tanda orang yang tidak beriman. Nah, kalau jemaat Korintus ini orang-orang yang beriman, ya kamu keliru. Kamu tidak berbahasa roh. Buat apa kamu berbahasa roh itu? Itu tanda untuk orang yang tidak beriman. Dalam konteks hari Pentakosta dan dalam konteks penginjilan kepada orang bukan Yahudi. Masih ingat ya kata-kata yang di Kisah Rasul itu. Mereka sudah mendapat karunia roh sama seperti kita. Saya bolak-balik dulu menekankan kata sama seperti kita itu menunjukkan tentang peristiwa Pentakosta. Orang-orang kafir ini sekarang mengalami sama seperti hari Pentakosta. Mereka bisa berbahasa lain, persis seperti yang dilakukan oleh para rasul. Ya, jadi ini bukan kebetulan, saudara. Saudara kalau bisa melihat ini sebagai benang merahnya, ini ketemu kuncinya, saudara-saudara. Saudara lihat ayat ini bukan ayat ngawur. Bukan ayat ngawur dari Rasul Paulus. Ini Rasul Paulus menegaskan esensi dari bahasa roh yang memang tanda untuk orang yang tidak beriman. Ya, oke. Dari Pak Elia. Ya, silakan. Malam Pak, saya minta dijelaskan tentang bahasa lain dalam Kisah Para Rasul. Kembali ke Kisah Para Rasul. Ya mungkin direview sedikit lah ya Pak ya sebelum menutup. Kalau saat Pentakosta memproklamirkan PI kepada bangsa lain, apakah saat itu terjadi di satu area yang para rasul berkata dalam satu bahasa dan bisa dimengerti oleh orang bahasa A, B, C, D saat yang sama sehingga mereka bisa melihat? Itu kan orang yang mengerti yang rasul katakan kok bangsa A, B, C, padahal kita juga mengerti di saat yang bersamaan.
Saya sedang memakai akal budi saya, Pak, belum mengerti menalar hal-hal roh. Tentang bahasa yang amburadul itu sudah habis yang bisa kita tanyakan. Jadi sebelum ditutup materi bahasa roh ini, saya ingin mendapat ketegasan bagaimana sebetulnya kejadian di proklamasi Pentakosta itu. Apakah terjadi sistem dan terjemahan seperti konferensi di PBB misalnya, yaitu satu bangsa berpidato tetapi banyak penterjemah yang menerjemahkan dari berbagai pihak, delegasi negara-negara yang hadir. Atau bagaimana menurut Pak Andi kepastian yang mendekati kebenaran? Tepatnya di kasus Cornelius yang berbahasa roh itu rasul atau keluarga Cornelius yang berbahasa roh. Meminjam kutipan kalimat Pak Andi. Terima kasih. Yang di hari Pentakosta itu para rasul yang berbahasa roh. Dan bahasa rohnya mereka itu memang bahasa orang-orang asing, di mana para pendatang orang-orang Yahudi dari berbagai macam daerah asal mereka yang mereka sudah pernah yang mereka sudah mengungsi ke daerah situ, ya, menjadi penduduk di daerah situ. Mereka sedang berkumpul ke Yerusalem karena itu hari Pentakosta. Dan mereka bisa berbahasa di daerah mereka masing-masing. Dan waktu itu mereka bisa mendengar rasul-rasul itu berbahasa dalam bahasa daerah mereka. Nah, itu yang membuat mereka terkejut. Tapi bukan rasul-rasul itu bicara pakai bahasa Ibrani terus sampai di telinga mereka itu mereka dengarnya dalam bahasa mereka. Tidak, itu para rasul betul-betul diberi kemampuan berbahasa lain. Ya, karena itu disebut karunia bahasa lain. Bukan karunia berbahasa Ibrani, tapi bahasa Ibraninya itu sampai ke telinga orang-orang yang mendengar jadi berubah jadi bahasa daerah mereka. Berarti itu yang mendapat karunia itu bukan yang berbicara, yang mendapat karunia yang mendengar. Yang si pendengar ini mendapat karunia mendengar pakai bahasa lain. Ya tidak. Jadi benar-benar para rasul itu bisa berbahasa lain. Nah, itu yang di Pentakosta. Kalau yang di Cornelius itu persis sama. Saya menafsirkan apa yang terjadi di Samaria dan apa yang terjadi di Cornelius dan apa yang terjadi di Efesus, itu semua bahasanya adalah bahasa yang persis sama dengan waktu di hari Pentakosta. Itu bahasa orang asing. Bahasanya bahasa daerah suku lain yang ada di daerah asal orang-orang Yahudi yang sudah merantau itu. Jadi bukan satu bahasa lalu diterjemahkan enggak. Dan kemungkinan kenapa kok bisa mereka semua mendengar? Ya karena rasul-rasul itu kan bicaranya per kelompok-kelompok. Misalnya orang itu ada ratusan ribuan orang. Ya para rasul itu bicara di dalam kelompok-kelompok orang-orang yang sedang bertebaran itu. Dan mereka waktu itu mendengar para rasul itu bisa bahasa mereka. Di kelompok ini bahasa ini, di kelompok itu bahasa lain lagi. Kelompok lain kan rasulnya ada ya 11 atau 12 itu ya. Jadi kita bisa lihat mereka berbahasa suku-suku yang lain. Bukan bahasa yang tidak dimengerti. Bahasa yang dimengerti. Oke, ini semua sudah beres. Ya. Sudah beres ya kelihatannya yang bertanya di WhatsApp ya Pak. Kalau mau penutup ini saya kasih ayat penutupnya. Baik. Ayat penutupnya adalah ayat 23 dan 24. Ya, 1 Korintus 14 ayat 23 dan 24. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Iya, ya. Silakan nanti Anda renungkan kembali ayat-ayat ini. Jadi Paulus sendiri bilang
Kamu kalau pakai bahasa roh yang tidak dimengerti sama sekali, lalu ada orang masuk, ndak mengatakan kamu ini gila, ngomong apa kamu itu? Suatu yang sama sekali nggak jelas dan tidak ada gunanya. Tapi kalau orang bernubuat, lalu masuk orang yang mau belajar firman, dan mereka mendengar kebenaran-kebenaran diberitakan dengan jelas, ya mereka kemudian dibangunkan oleh kebenaran-kebenaran itu. Ya, oke, saya harap ini semua sudah makin jelas. Baik, kita sepertinya harus menutup nih, walaupun ada lagi sih sebenarnya nih di detik terakhir, tapi next time mungkin lah ya. Dicatat saja. Dicatat dari Bu Ingsyah, mungkin next time ya. 1 Korintus 14 ayat 39, Pak, apa artinya? Oke, nggak apa-apa, kita harus tutup dulu ya. Lain kali kita akan sama-sama membahas lagi. Pak Andi bisa menutup dalam doa? Ya, mari kita bersyukur dan berdoa, saudara. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur di tengah-tengah keberadaan kami yang penuh dengan keprihatinan, tapi Tuhan terus mau mengajar kami kebenaran, dan supaya kami juga terus bertumbuh dalam kebenaran. Kami bersyukur karena Tuhan terus menyertai kami. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk semua saudara-saudara di berbagai tempat yang sedang bersama-sama mendengarkan siaran ini. Tuhan berkati satu persatu dan Tuhan kuatkan dan teguhkan kami di dalam kami makin rindu kepada kebenaran firman-Mu dan bertumbuh dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur karena kami lebih mengerti lagi apa maksud Tuhan melalui 1 Korintus pasal 12 sampai 14 ini. Kami serahkan doa kami serahkan kelanjutan daripada pembahasan ini minggu depan. Tuhan juga boleh berkati dan memperlengkapi kami semua. Kami serahkan doa kami dan hidup kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. You are listening to RNC Radio, Reform Media Center Surabaya, renewing your mind.